Menapis residu Pilpres. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sudah usai. Pemenangnya pun telah ditetapkan. Kenduri politik selanjutnya telah menanti bangsa ini, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ajang tersebut digelar secara serentak pada 27 November mendatang. Pilkada 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Jumlah tersebut sangatlah besar dan harus dikelola secara baik oleh penyelenggara yang berkualitas, kredibel, independen, serta bebas dari cawe-cawe penguasa. Dalam perkara sengketa Pilpres 2024, publik memang sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding. Namun, mereka tetap menyimpan memori kolektif tentang penyelenggaraan Pilpres yang dianggap brutal dan syarat kecurangan, terselip kekhawatiran residunya akan terbawa ke pilkada. Residu itu berupa pelanggaran saat persiapan kampanye, pelanggaran netralitas aparat negara, juga rendahnya kapasitas dari panitia termasuk di dalamnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ketika residu itu terulang kembali di pilkada, maka akan sempurnalah artificial democracy di negeri ini. Demokrasi yang terlihat di permukaan tetapi tidak benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip inti dari demokrasi sejati yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Hal itu sudah barang tentu tidak sejalan dengan hakikat pilkada yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pilkada bertujuan menghasilkan sosok kepala daerah yang mampu menghadapi tantangan dan masalah daerah serta memenuhi harapan publik. Pilkada juga diharapkan berkontribusi bagi pertumbuhan pemerintahan lokal serta perkembangan politik lokal. Semua arti penting itu akan menjadi sia-sia manakala residu Pilpres tidak bisa disingkirkan. Harapan masyarakat salah satunya tentu tertuju pada orang nomor satu di Republik ini, Presiden Joko Widodo. Dengan jabatan yang tinggal hitungan bulan, ia harus meninggalkan warisan bagi bangsa. Sama seperti yang telah ditorehkan oleh pendahulunya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY telah mengukir sejarah manis bagi perjalanan demokrasi politik di negeri ini. Ia tetap mempertahankan pilkada sekalipun ketika itu kekuatan formal di parlemen sudah menyetujui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berbekal kepekaan terhadap suara rakyat, SBY menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung sebagai buah dari perjuangan reformasi yang nyaris terhenti di 2014, akhirnya bisa terus terlaksana hingga sekarang. Kepekaan ini yang diharapkan juga ada di diri Joko Widodo. Sebagai sosok yang lekat dengan citra merakyat, ia tentu tahu betul bagaimana menuntun negeri ini menuju kebaikan, menuju demokrasi yang substansial, bukan artifisial. Ia harus bisa memastikan tidak terjadi lagi pelanggaran netralitas aparat, baik itu aparatus sipil negara maupun TNI Polri. Joko Widodo juga harus bisa memperkuat KPU dan Bawaslu sehingga penyelenggara pemilu benar-benar berkualitas dan independen. Muara dari itu semua akan lahir kepala daerah yang melayani warganya, bukan raja-raja kecil yang malah memeras rakyat akibat tingginya ongkos politik selama mengikuti pilkada. Itulah warisan yang diharapkan bisa menjadi karya monumental Joko Widodo. Harapan itu akan selalu ada. Sama seperti kisah dalam mitologi Yunani tentang kotak Pandora. Ketika kotak terbuka dan semua kejahatan berhamburan keluar, ada satu hal terakhir yang tersisa di dasar kotak, yaitu harapan. Harapan menjadi pendorong sekaligus pemompa keyakinan bahwa keadaan bisa berubah menjadi lebih baik dan menginspirasi setiap kita, termasuk Joko Widodo, untuk terus mencari solusi dan memperbaiki keadaan.
Jakarta.